Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, ketemu lagi dalam Matematika Mudah. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal-soal yang ada di buku Senang Belajar Matematika untuk SDMI kelas 5. Kali ini kita masih membahas bab 2 tentang kecepatan dan debit beserta soal latihan halaman 57. Yang pertama, kita akan membahas dulu menghitung jarak tempuh. Jarak adalah ukuran panjang dari suatu tempat ke tempat lain. Jadi, jarak adalah ukuran panjang dari satu tempat yang lainnya. Jarak tempuh, kecepatan, dan waktu memiliki hubungan sebagai berikut. S sama dengan V kali E. S sama dengan jarak, V sama dengan kecepatan, E adalah waktu. Keterangannya sudah ada. V adalah kecepatan, S adalah jarak yang ditempuh, dan E adalah waktu tempuh. Yang sebelumnya, pada video sebelumnya kita sudah mempelajari juga cara mencari kecepatan, yaitu kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Sekarang pada kali ini kita akan cara mencari jarak tempuh lagi. Jarak tempuh sama dengan V atau kecepatan dikali V atau waktu tempuh. Jadi kecepatan dikali waktu. Jadi jarak sama dengan kecepatan dikali waktu tempuh. Lebih memahami soalnya, kita lihat contoh soal tentang jarak. Contoh yang pertama, sebuah kendaraan melaju dari kota A menuju kota B selama 2 jam. Kendaraan tersebut melaju dengan kecepatan 60 km per jam. Berapa kilometer jarak antara kota A dengan kota B? Lihat yang diketahui dari soal ini. Sebuah kendaraan melaju dari kota A menuju kota B selama 2 jam. Di 2 jam ini adalah waktu atau T. Selanjutnya, melaju dengan kecepatan 60 km per jam. Jadi V atau kecepatan. Maka yang ditanyakan adalah berapa kilometer jarak. Arti yang ditanya adalah S. Maka lihat yang diketahuinya, kecepatannya atau V-nya 60 km per jam dan waktu tempuhnya atau T-nya sama dengan 2 jam. Yang ditanyakan adalah jarak atau jarak tempuh dalam kilometer. Maka bisa kita cari jarak sama dengan V kali T atau kecepatan dikali waktu. Nah, kecepatan adalah 60 km per jam, berarti 60 km per jam dikali waktunya 2 jam, berarti dikali 2 jam. Jam dengan jam habis, berarti 60 kali 2, 120 km. 60 kali 2, 120 km. Jam ke jam habis, kita coret sama-sama habis jam, berarti tinggal satunya kilometer. Jadi jarak kota A dengan kota B adalah 120 km. Bisa dipahami ya adik-adik tentang contoh soal tentang jarak tempuh. Untuk lebih memahaminya nanti kita coba pembahasan soal-soal latihannya. Yang pertama ini kita lihat kecepatannya diketahui di soal 60 km per jam. Waktu tempuhnya adalah 2 jam. Yang ditanyakan adalah jarak. Jadi, jarak atau S sama dengan kecepatan dikali waktu atau V dikali T. V-nya adalah 60 km per jam dikali 2 jam. 60 kali 2, 120 km. Jadi jarak kota A ke kota B adalah 120 km. Kita lihat lagi latihan soal yang ada di halaman 61, yaitu soal asik mencoba. Soal asik mencoba yang di halaman 61 terdiri dari 5 buah soal, yaitu soal yang pertama, ketahui kecepatan dalam kurung kilometer per jam atau meter per menit.
Soal pertama kecepatannya 55 km per jam dan waktu tempuhnya adalah 3 jam. Yang ditanya adalah jarak tempuh dalam kilometer. Soal yang kedua, kecepatannya 60 km per jam, waktu tempuhnya 4 jam dan ditanya jarak tempuhnya dalam kilometer. Soal yang ketiga, kecepatannya 70 km per jam dan waktu tempuhnya adalah 180 menit dan jarak tempuhnya adalah dalam kilometer, titik kilometer. Soal yang keempat, kecepatannya adalah 300 meter per menit, waktu tempuhnya 30 menit, dan jarak tempuhnya di titik kilometer. Sedangkan soal yang kelima, kecepatannya adalah 500 meter per menit, dan waktu tempuhnya adalah 300 detik, sedangkan jarak tempuhnya adalah di titik kilometer. Sebelum kita lanjut ke pembahasan soal-soalnya, yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu, dibantu juga dengan like, share-nya juga ya. Kalau sudah, terima kasih. Lanjut ke pembahasan soalnya. Pembahasan soal yang pertama. Kita lihat dulu kecepatan. Di sini adalah kilometer per jam, waktunya juga satunya jam, berarti perlu kita rubah lagi. Jadi kilometer, jam udah sama. Jadi tinggal kita lihat yang diketahui di soal. Pertama yang diketahui adalah kecepatan. Kecepatan atau V sama dengan 55 km per jam. Lalu waktu tempuhnya adalah 3 jam. Karena sudah satuannya kilometer, ini jam-jam udah sama, berarti tidak perlu kita rubah dulu atau konversikan dulu ke satuannya yang ditanya. Yang ditanya dari soal adalah jarak atau S di titik kilometer. Maka jarak bisa kita cari, jarak sama dengan V dikali T atau S sama dengan V dikali T. S sama dengan jarak, V kecepatan, dan T adalah waktu. Maka S sama dengan, kita masukkan saja V-nya 55 km per jam dikali T-nya 3 jam. Berarti 55 km per jam dikali 3 jam. Jam habis, berarti kita kalikan saja 55 kali 3, 165 km. Jadi jaraknya dengan kecepatan 55 km per jam dan waktunya adalah 3 jam, maka jarak tempuhnya adalah 165 km. Maka dari soal nomor 1 diketahui kecepatannya adalah 55 km per jam, tempuhnya adalah 3 jam, maka yang ditanyakan adalah jarak. Maka jarak bisa kita cari sama dengan P kali T. S sama dengan 55 km per jam kali 3 jam. Jadi S sama dengan 165 km. Dan jam habis nanti sama kita coret, berarti tinggal satunya kilometer. Jadi 55 dikali 3, 165 km. Jadi paham ya adik-adik untuk soal yang nomor 1. Lanjut untuk pembahasan soal yang kedua. Ketahui di soal kecepatan. Kecepatannya adalah 60 km per jam. Lalu waktu tempuhnya adalah 4 jam. Maka yang ditanyakan adalah jarak atau S sama dengan titik-titik kilometer. Jadi satuannya sudah kilometer, ini jam-jam udah sama, berarti sama dengan nomor 1. S sama dengan V kali T. V-nya 60 km per jam kali T-nya 4 jam. 60 sama dengan 60 km per jam kali 4 jam. Jadi S sama dengan 240 km. 60 kali 240. Dengan jam kita coret. Sama kita coret semua ada jam di sini, berarti habis. Berarti 60 kali 4 240 km. Jadi dari soal nomor 2, kecepatannya diketahui 60 km per jam, waktunya adalah 4 jam, yang ditanya adalah jarak dalam kilometer. Berarti jarak atau S sama dengan P dikali T. S-nya 60 km per jam dikali 4 jam. Jadi S-nya sama dengan 240 km. Jadi dari soal nomor 2 kita didapati jaraknya adalah 240 km.
Jadi untuk soal nomor 1 jawabannya 165. Soal yang kedua jawabannya adalah 240 km. Lanjut untuk pembahasan soal yang ketiga. Kita lihat soal yang ketiga. Ketahui kecepatannya adalah 70 km per jam. Kecepatan adalah 70 km per jam atau V-nya 70 km per jam. Lalu ini kilometer per jam, ini menit, ini kilometer, berarti kita rubah dulu. Karena waktu tempuhnya adalah 180 menit, jadi kita rubah ke jam. 180 menit ke jam berarti dibagi 60. 180 bagi 60 sama dengan 3 jam. Jadi waktu tempuhnya adalah 3 jam. 180 menit kita coba konversikan satuan waktunya ke jam. 180 bagi 60 3. Berarti waktunya adalah 3 jam. Dari soal nomor 3, kecepatannya 70 km per jam. Waktunya 180 menit sama dengan 3 jam. Yang ditanyakan adalah jarak dalam kilometer. Ini jam sudah jam, kilometer berarti yang ditanyakan kilometer. Maka sama dengan P dikali T. P-nya 70 km per jam. Dan waktu tempuhnya adalah 3 jam. Jadi S sama dengan 70 km per jam dikali 3 jam. 70 kali 3, 210 km. Jadi jarak dari kecepatan 70 km per jam dan waktu 3 jam, jarak tempuhnya adalah 210 km. Jadi soal nomor 3 kita cari S sama dengan P dikali T. S-nya 70 km per jam dikali 3 jam. 70 kali 3, 210 km. Jadi pahami adik-adik untuk soal yang nomor 3. Lanjut untuk pembahasan soal yang keempat. Lihat dulu, ini satuannya menit, berarti udah sama. Berarti yang ini meter, kilometer. Berarti meter yang ini kita konversikan dulu ke kilometer. Berarti kecepatannya 300 meter per menit. Berarti harus kita konversikan dulu ke kilometer per menit. Meter ke kilometer berarti naik 3 tangga di tangga satuan panjang. Meter ke kilo berarti naiknya 3, berarti kita bagi 1000. 300 dibagi 1000 sama dengan 0,3 km per menit. Jadi kecepatannya 300 meter per menit kita konversikan menjadi 0,3 km per menit. Kita dapatkan kecepatan sudah kilometer, berarti ini udah menit sama menit sudah. Lanjut lagi waktu tempuh atau T-nya adalah 30 menit. Ini sudah menit, kilometer sudah, berarti cari lagi jarak tempuh. Jarak tempuh atau S sama dengan P kali T. V-nya 0,3 km per menit kali T-nya 30 menit. Jadi S sama dengan 0,3 km per menit dikali 30 menit. 0,3 dikali 30 sama dengan 9 meter. Ini sedikit salah, berarti ini 9 kilometer. Soal nomor ini satuannya adalah kilometer. Dipahami ya adik-adik untuk soal yang keempat. Dan kecepatannya adalah 300 meter per menit, kita konversikan satuannya ke kilometer per menit. Karena ini ditanya di soal adalah kilometer. Berarti 300 dibagi 1000, 0,3 km per menit. Sedangkan waktu tempuhnya adalah 30 menit. Jadi yang ditanyakan di soal adalah jarak tempuh atau S. Di titik kilometer, S sama dengan V dikali T. S sama dengan 0,3 km dikali 0,3 km per menit dikali 30 menit. Menit habis. 0,3 dikali 3, 9 km. Jadi, soal yang keempat, jawabannya adalah 9 km. Ini bisa dipahami adik-adik ya untuk soal nomor 1, 2, 3, dan 4. Dari soal nomor 3, jawabannya adalah 210. Dan soal yang keempat, jawabannya adalah 9 km. Kita
Dari soal 1 sampai 4 yang ditanyakan adalah jarak tempuh. Lanjut untuk pembahasan soal akhir pada video pembelajaran kita kali ini, yaitu soal yang kelima. Diketahui kecepatannya adalah 500 meter per menit, sedangkan waktu tempuhnya adalah 300 detik. Yang ditanyakan jarak tempuhnya dalam kilometer. Berarti ini meter harus kita rubah dulu ke kilo. Ini menit, berarti di sini detik harus kita rubah juga nanti ke menit. Jadi kedua-duanya kita konversikan. Ini 500 meter per menit akan kita konversikan menjadi kilometer per menit. Sedangkan 300 detik akan kita konversikan menjadi menit nanti. Jadi bisa kita cari kecepatan sama dengan 500 meter per menit. Karena yang diminta satuannya adalah kilometer, maka kita rubah. Kita konversikan meter ini menjadi kilometer. Meter ke kilo kita bagi 1000. Jadi 500 dibagi 1000 sama dengan 0,5 kilometer per menit. Jadi dari soal nomor 5, kecepatannya adalah 500 meter per menit. Kita jadikan ke kilo. 500 bagi 1000, 0,5 kilometer per menit. Lalu detik harus kita konversikan ke menit, berarti 300 detik. Waktu tempuhnya adalah 300 detik sama dengan 5 menit. 300 dibagi 60, 5 menit. Jadi waktunya adalah 300 detik. Kita konversikan ke satuannya menit, yaitu 300 bagi 60, 5 menit. Yang ditanyakan adalah jarak tempuh atau S dalam kilometer. Maka S sama dengan V kali T. V-nya 0,5 km per menit, kita kali 5 menit. 0,5 dikali 5, 2,5 kilometer. Jadi, untuk soal nomor 5, jaraknya bisa kita cari S sama dengan V dikali T. V-nya 0,5 km per menit, kita kalikan dengan T-nya 5 menit. Jadi 0,5 km per menit dikali 5 menit. Menit ke menit kita coret, berarti satu-satu habis nanti. 5 dikali 0,5, 2,5 kilometer. Bisa dipahami ya dari Dedik untuk soal yang 1 yang sampai ke bagian soal yang kelima. Dalam mencari jarak tempuh. Dan yang perlu diketahui kecepatan dan waktu tempuhnya. Jadi harus kita ingat untuk mencari S sama dengan V dikali T. Pada video sebelumnya kita mencari kecepatan. Kalau mencari kecepatan sama dengan S per T atau jarak tempuh dibagi waktu tempuh. Sekarang kita mencari jarak tempuh. Jarak tempuh sama dengan kecepatan kali waktu tempuh. Oke, demikian dulu pembahasan soal-soal yang soal asik mencoba ada di halaman 61. Mudah-mudahan video kita kali ini bermanfaat, bisa membantu proses belajar adik-adik tentunya, sehingga adik-adik semakin pintar, semakin berprestasi di sekolah tentunya. Terus channel pendidikan kita ini semoga semakin berkembang dan semakin bisa terus mendampingi adik-adik dalam belajar tentunya. Dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga diajak teman adik-adik yang lain yang belum tahu tentang channel pendidikan kita, supaya kita bisa belajar bersama-sama tentunya. Sampai berjumpa di video kita selanjutnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam matematika. Dah.